Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Coba kamu amati kedua gambar berikut ini. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang ke-1, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan anak-anak yang sedang menanam pohon. Yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. 3. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, maka kebutuhan manusia dapat tercukupi. 4. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. 5. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Tentu kondisi di sekitar kalian berbeda-beda. Cobalah kalian ceritakan bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sora Wolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat, kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Fungsi air bagi manusia diantaranya untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan pakaian. Fungsi air bagi hewan yaitu untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup
hewan air. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Ayeuna urang diajar kalimah panyeluk. Kalimah panyeluk nyaeta kalimah nu dipake pikeun nyalukan. Gunana supaya nu dicalukanana ngadeukeutan nu nyarita. Contona, Ujang nyelukan tukang combro nu maksudna rek meuli combro. Combro. Asi nyelukan emang tukang sayur rek meuli wortel. Mang sayur. Combro, mang sayur. Eta dua kalimah teh kaasup kalimah panyeluk. Dina kalimah samemehna hideup geus diajar nuliskeun kalimah langsung nu make tanda kekenteng. Lamun ku hideup ditaliti dina paragraf kahiji bacaan. Oncom aya kalimah nu unina kieu. Aya lagu nu judulna Oncom Gondrong. Judul lagu nu ditulis dina kalimah ditulisna make tanda kekenteng. Supaya jentre ayeuna urang wincik gunana tanda kekenteng. Gunana tanda kekenteng anu kahiji nyaeta tanda kekenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan, naskah atawa tinulis sejen atawa kalimah langsung. Contona, hayu urang indit saur bapa bisi kaberangan. Gunana tanda kekenteng anu kadua, tanda kekenteng dipake ngahapit judul lagu atau guguritan, sajak, karangan, jeung bab buku lamun ditulis dina kalimah. Contona, saha nu tos maca sajak tina jandela karangan R. Yus Rusamsi. Asa kungsi ngadenge lagu Paturai teh. Gunana tanda kekenteng anu katilu nyaeta tanda kekenteng dipake ngahapit istilah ilmiah nu can dipikawano pisan atawa nu mimoga harti khusus. Contona, atuda manehna mah bager pisan nepi katara aya nu ngabaturan. Sekarang kita akan belajar pengumpulan data dan penyajian data. Data diri. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini adalah data diri. Namanya Dayu, tingginya 130 cm, beratnya 40 kg, golongan darahnya O, ukuran sepatu 35. Mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Coba kamu perhatikan gambar dan tabel berikut ini.
Data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer. Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapat dari buku catatan di ruang UKS. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Data golongan darah di atas diperoleh Benny tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya, bapak atau ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Berikut adalah contoh data nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa kelas 5 SDN 264 Griba. Pengumpulan data yang kedua adalah bertanya langsung. Gina ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Gina menanyakan kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Untuk mengumpulkan data, Gina membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasil pengumpulan data yang dilakukan Gina adalah sebagai berikut. Pengumpulan data yang ketiga adalah isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Berikut ini adalah contoh lembar isian singkat. Pengumpulan data yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya mencari data berat badan siswa kelas 5, maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Contoh, data berikut menunjukkan tinggi badan dalam sentimeter siswa kelas 5 di SDN 264 Griba. A. Tentukan banyaknya siswa di kelas tersebut. B. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 139 cm. C. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 143 cm. D. Berapakah tinggi badan yang tertinggi di kelas tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kamu harus mengamati data satu persatu. Ingat, jangan mengamati data secara tergesa-gesa. Sekarang, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
A. Tentukan banyaknya siswa di kelas tersebut. Banyak data tersebut menunjukkan banyak siswa. Jika kamu menghitung dengan benar, diperoleh banyak siswa tersebut adalah 30 orang. B. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 139 cm? Dengan mengamati data satu persatu, banyaknya siswa dengan tinggi 139 cm ada 4 orang. C. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 143 cm? Dengan mengamati data satu persatu, banyaknya siswa dengan tinggi 143 cm ada 1 orang. D. Berapakah tinggi badan yang tertinggi di kelas tersebut? Jawabannya adalah 150 cm. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.